Alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada sore ini bertemukan lagi ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita berada dalam suasana yang tentunya cerah ya, cuacanya, dan juga sehat ya, segar, bugar, tentunya juga merupakan sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri gitu ya gitu. Dan kesyukuran itu telah disampaikan dalam khutbah Jumat ya, di Jumat yang kemarin, bahwa bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya kita bersyukur melalui ucapan saja, akan tapi bersyukur dengan perbuatan, yakni semaksimal mungkin kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud kesyukuran ya. Maksimal mungkin kita memanfaatkan anggota badan ini ya, fasilitas yang Allah berikan gitu ya, itu untuk taat kepada Allah. Karena ya kalau hanya mengucapkan alhamdulillah ya itu gampang ya. Tapi kalau untuk kita mengamalkan dengan perbuatan itu ya kadang berat ya gitu. Untuk membaca Al-Qur'an ya kadang hati itu ya kadang malas-malasan ya gitu ya. Atau ke majelis ilmu ya kadang belum tepat waktunya gitu ya. Atau terkadang ada beberapa yang ada alasannya saja gitu ya gitu. Atau misalnya untuk sedekah kadang selalu merasa berat padahal dia punya kelapangan ya gitu. Atau apapun gitu ya, amalan pasti kadang terasa berat gitu ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah orang yang beriman dan harus melakukan konsekuensi sebagai orang-orang yang beriman, maka kita tentunya senantiasa ringan gitu ya dalam perbuatan-perbuatan yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tuntutan itu adalah bermanfaat bagi kita, tentunya juga balik lagi gitu ya kepada kita gitu ya. Kemanfaatan itu, kebaikan itu buat kita juga gitu ya, bukan hanya untuk orang lain tapi buat kita juga tentunya. Nah, tentunya juga kita akan melanjutkan pada kesempatan ini, yaitu sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya sudah kita kaji beberapa ayat ya. Al-Baqarah ayat 3 sampai 4, terus At-Taubah ayat 44, juga ayat 44 sampai 45, An-Nur ayat 51 ya, dan An-Nisa ayat 65. Nah, hari ini kita akan masuk ke Al-Hujurat ayat 15. Nah, silakan buka kalau yang sudah hafal ya, surah Al-Hujurat, surah ke 49 ya. Ini surat yang pendek sebenarnya ya, kalau
bagi yang sudah biasa mah surat yang pendek sebenarnya mah, tapi kalau nggak biasa ya ini panjang. Cuma 2 lembar ya. Nah, Hujurat ya, 2,5 lembar ya. Ya, 2,5 lembar. Apa selembar setengahnya, 2 halaman setengah gitu ya. Yasin mah lebih Pak. Iya, Al-Hujurat mah lebih pendek. Nah, Al-Hujurat itu berjumlah 18 ayat ya, surat Madaniyah ya, surat yang diturunkan sudah hijrah. Diturunkannya itu sudah surat Al-Mujadalah ya. Nah, Allah firman di ayat yang ke-15. Nah, ayat ke-15. Nah, ini ayat 15. Mau dibaca silakan ya sambil dilihat. Aduh, alim wa anfusim fi sabilillah laikamus shadiqun. Nah, itu ya ayat ke-15. Udah bagus Pak, lumayan Pak bacanya. Alhamdulillah. Karena Alif bisa ngaji tapi Oh iya. berpuluh tahun dalam dunia kesesatan. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun ya. Maknanya Pak? Nih, sesungguhnya orang-orang yang orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar. Sip, ya bagus. Walfik. Nah, itulah ayat yang ke-15. Jadi menjelaskan gambaran orang-orang yang beriman ya. Bahwa orang-orang yang beriman itu diantaranya beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti punya iman yang mantap ya, punya akidah yang bagus ya, tauhid yang mantap yang tidak bercampur aduk dengan keraguan-raguan ya. Itu malam biar tabu ya, tidak ada keraguan ya. Untuk melakukan ini dia tidak ada melakukan keraguan-raguan gitu ya, tidak ada kata-kata keraguan gitu ya bagi dirinya gitu ya. Kalaupun dia misalnya digoda akan keraguan-raguan itu, dia bangkit kembali gitu ya, supaya dia bisa melakukan hal itu dengan baik gitu ya, dengan amal soleh gitu ya gitu. Dan keimanannya juga apa? Dibuktikan ya. Wajahadu biamwalihim wa anfusihim ya gitu. Biamwalihim wa anfusihim ya fi sabilillah. Ya berjihad ya dengan harta dan diri mereka ya, diri mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah ya. Kalau ayana perang ya. Ya, di antaranya kita juga berjihad di sini gitu ya. Silaturahmi berjihad dengan menuntut ilmu gitu ya, banyak ya. Zaman sekarang ya, di zaman generasi saat ini gitu ya, zaman now lah gitu ya. Bisa dengan silaturahmi kita mengajak pengajian, itu juga udah berjihad ya. Mengajak bersedekah itu udah berjihad ya. Terus juga mencari nafkah ya, walaupun hasilnya kecil, itu juga udah berjihad ya. Banyak jalan-jalan jihad itu ya, dari menuntut ilmu ya. Terus sholat berjamaah itu juga udah jihad ya, sholat berjamaah ya. Iya, itu berjamaah, sholat berjamaah itu udah jihad.
Ibu-ibu misalnya ya, yang di rumah ibu-ibu masak di dapur itu udah jihad ya. Mengepel, mencuci, udah jihad ya. Jangan kadang mengeluh, ini tugas siapa gitu ya. Mencuci, mengepel ya. Itu mengiris buat masakan itu udah jihad sebenarnya ya gitu. Kalau kita ikhlas itu sudah jadi pahala amalan jihad ya. Ya apalagi ya ibu-ibu kan ya melahirkan anak itu udah jihadnya luar biasa ya. Itu jihad. Tapi yang terkadang memang ya hati itu ya yang namanya jihad memang berat gitu ya. Ya. Jihad yang meninggalkan Apa? jihad dengan diri dan harta. Iya kan dengan diri kan dengan dirinya, apalagi tentunya kadang dengan hartanya juga. Yaitu kalau sehari-hari gitu ya, kadang jihad kita mau mengeluarkan uang kadang berat juga gitu ya. Berinfak saja kan kadang berjihad dengan infak saja itu kadang beratnya ya, Masya Allah gitu ya. Minta ampun ya. Berinfak padahal kalau berinfak itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah ya, ladina yunfikuna walau fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabil gitu ya, sampai lipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. 10 dikuli sumbulati mi'atu habbah ya. Kan gitu ya. Nah, 100 kali lipatnya kali 7 kan berarti 700 kali lipat ya gitu. 700 kali lipat kan gitu. Itu tentunya juga kadang dengan pelipatan seperti itu ya, pahala seperti itu, infak itu susah gitu ya gitu. Kebutuhan sehari-hari. Ya kadang itu memang kebutuhan sehari emang kadang pengaruhi juga gitu ya. Tapi kan infak itu ketika berat ya gitu, itu juga termasuk jihad ya, nafkah, mencari nafkahnya, memberi nafkah buat anak istri gitu ya, itu jihad ya gitu. Jihadnya dengan harta ya minimal buat keluarga dulu gitu ya, sudah ditunaikan gitu ya, memberi gitu ya gitu, urusannya sudah ada buat makan, buat bangunan, buat pakaian gitu ya, sudah diselesaikan, sudah dilaksanakan. Nah, itu adalah jihad ya. Belum nanti jihad dengan ke masyarakat, mengajarkan ilmu, atau kita misalnya menyediakan memfasilitasi gitulah, fasilitasi pengajian, itu juga adalah mulai, itu juga berjihad ya. Jihad dengan boleh dengan hartanya atau dengan alat-alatnya gitu ya, alat-alat dengan medianya gitu ya, media dengan HP-nya gitu ya, dengan mejanya saja gitu ya, sudah dibikin meja kan tuh, itu dengan ahlinya gitu kan, itu adalah jihad juga gitu ya. Ke masyarakat berkhidmat ya, kita juga menyampaikan hadis ya, setiap sholat berjamaah, setelah sholat ya, nah setelah sholatnya kita menyampaikan hadis itu juga berjihad ya. Jadi banyak sekali ruang-ruang jihad itu, jadi nggak mesti perang gitu ya, nggak mesti misalnya kita hadapi kekufuran gitu ya gitu, kemusyrikan. Tapi bagaimana kata Nabi apa, jihad yang paling berat melawan hawa nafsu ya, gitu. Ya kadang kan ke setan ya, dengan masuk ke pembuluh darah gitu ya gitu ya. Itu emang jihad yang paling berat ya. Makanya bi'amwalikum wa anfusikum ya, di surah As-Saff ya. Kalau ini kan bi'amwalihim wa anfusihim ya gitu. As-Saff bi'amwalikum wa anfusikum ya. Langsung diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim ya gitu. Jadi ini adalah perniagaan yang tidak pernah merugi gitu ya gitu. Di surat As-Saff ya. Dengan surat Al-Hujurat, ini di surat yang lain kan As-Saff ya, perniagaan yang tidak pernah merugi gitu ya. Dikatakan oleh Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, kan sama kan gitu, jihad ya.
Yang pertama iman, kan ada di sini iman pada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad, ya, berjihad, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, gitu ya, di jalan Allah, sama gitu ya, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Nah, langsung diperintahkan kepada orang-orang yang beriman secara langsung, ya, di surah As-Saff, ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang yang tahu, gitu ya, bagi orang yang berilmu, gitu ya. Makanya kuncinya itu apa? Ilmu, ya, gitu. Kalau kita berilmu, kita tahu, oh ini pahala infak apa, pahala sholat apa, gitu ya. Ya, kita sebenarnya tidak mengharapkan pahala, ya, tidak mengharapkan pahala secara zahir, gitu ya. Kita tentunya ridha Allah, ya, pahala nanti secara zahir, ya, apalagi di akhirat kasih sama Allah, gitu ya. Di dunia pastilah, gitu, sudah ada jaminannya, gitu ya, apalagi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat, ya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, gitu. Nah, itu jihad. Jihad mah secara bahasa itu adalah mujahadah, ya, jahada yujahidu, ya, bersungguh-sungguh, gitu ya. Secara bahasa itu bersungguh-sungguh. Jadi setiap orang yang bersungguh-sungguh dia adalah berjihad, ya, senantiasa kesungguhan itu, ya, adalah amalan jihadnya, gitu ya, dilakukan, gitu ya. Nah, terus ada tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, di ayat 15 yang tadi, ya. Nah, beliau ini menafsirkan ayat 1 sampai 18, ya. Judul kan ada 18 ayat, ya. Nah, di halaman 43. Nah, 43, 44, ya. Yakni orang-orang yang beriman secara sempurna, ya. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka dalam keimanannya, ya, di tafsir jalan lain, nah ini sering kita kaji, ya, tafsir jalan lain, sempurna, ya, keimanannya adalah tidak ragu-ragu, bahkan keimanan mereka semakin mantap, semakin kuat, ya, dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa di jalan Allah, ya, untuk mencari keridoannya. Nah, itu tafsir Sumdatut Tafsir, dan juga dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam ucapan keimanan mereka. Hakikatnya diantaranya dikatakan apa? As-shadiqun, ya. As-shadiqun itu orang yang jujur, ya. Shadiq, ya. Lawannya itu apa? Kadzib, ya, gitu. Kadzib itu dusta. Dusta, bohong, ya, gitu. Bohong atau curang, ya, termasuk sebenarnya itu adalah kedustaan juga. Karena kan banyak itu kan apa yang namanya dusta itu banyak ininya, banyak jenisnya, gitu ya, macam-macamnya, ada kecurangan, ya, itu ada kebohongan, ya, termasuk juga suap kan, dan sebagainya kan, ya, menipu, nah, gitu kan, menipu, mencuri juga kan, kadang, gitu, ya, atau misalnya ketika ditagih utangnya kadang berbohong, nah, gitu, beralasan, gitu, nah, orang punya uang padahal ada, gitu ya, gitu, untuk bayar rumah, gitu ya. Nah, itu kadang kan berbohong juga, gitu ya. Iya.
Itu yang namanya kejujuran itu, Insya Allah ya, itu barang langka gitu. Langka. Kalau misalnya kita nemu uang 20.000 di jalan ya, nah nemu uang 20.000 di jalan, kita apakan? Apakah kita sakuin di satu atau kita umumkan ini punya siapa gitu ya? Itu syariat nama sih diumumkan, ya harusnya diumumkan. tapi Iya gitu, kebanyakan di kita mah masukkan ke satu gitu ya. Buktinya mana gambar naon gitu. Iya, bisa yang ngaku-ngaku baru yang orang. nah gitu. Jadi kan kita mengaku-ngaku seolah-olah itu punya kita, padahal tidak gitu. Jadi gampang saja berbohong gitu ya kalau nemu uang. Nah, nemu uang gitu ya 20.000, apalagi 50.000. Wah, 50.000 mas lumayannya harus dinten gitu ya. Atau misalnya 100.000, wah masya Allah 100.000 banyak, langsung sakuan malah gitu. Ya lumayan. Haram tuh. Nah sebenarnya itu haram, bukan punya kita gitu ya. Walaupun itu sebenarnya kita yang menemukan, itu haram sebenarnya, bukan punya kita gitu ya. Dibilang kena rezeki anak soleh, nggak ada, itu bukan rezeki anak soleh gitu. Dia menurut itu kudu kumaha, misalkan duit di tengah jalan, kudu diumumkan lah. Diumumkan. Ya, harus sah. Nah, atau misalnya kan di kita kan punya media bikin status lah, ini punya siapa gitu. Saya menemukan uang di jalan 100.000 misalnya. Atau dompet di jalan, kan kadang-kadang dompet dengan KTP dengan segala-galanya kan ada isinya gitu, dompet. Ya, kan cari alamatnya gitu kan, atau kita update statusnya gitu, update status. Nanti ada yang komen kan gitu. Oh, saya yang terdekat. Kalau enggak kan kita misalnya grup gitu kan gitu. Tapi yang dompet mah kan gampang ya. Ya, gampang kalau dompet mah. Gua mau layan ngaku-ngaku batur ya. Nah, itu salah teh ngaku batur ya. Iya, ada KTP-nya. Amun warung ngaku merek bisa diambil. Nah, kan bisa tuntunan dalam hadis itu di Riyadhus Shalihin ya. Saya kan sering ngaji Riyadhus Shalihin. Biasanya kan di Selasa sebenarnya mah di Ad-Da'wah ya, biasanya kan jadwal di sana. Tapi ya qadarullah sekarang lagi izin gitu ya. Kalau diajak ke catering masjid Kadang ada yang beberapa catering masjid. Ya kalau duitnya kecil gitu ya, misalnya duitnya kecil 2.000, 5.000 lah, itu nggak apa-apa, bagus cuma catering masjid kan buat amalan dia juga gitu ya. Ya. Tapi kalau 50.000 misalnya 100.000 bisa umumkan di mic masjid misalnya, di mikrofon umumkan tipnya siapa. Nah setelah setahun misalnya, kalau setahun nggak ada yang ngaku, itu bisa diambil buat kita. Ya, kalau setahun diambil oleh kita atau bisa diambil oleh kita gitu, karena kan nggak ada yang ngaku. Mungkin dia sudah merelakan, sudah ikhlas ya, dia untuk memberi ya kepada yang menemukan gitu. Itu juga barang gitu ya, barang yang lain selain uang. HP yang paling itu banyak paling rawan mah HP. Menemukan HP di jalan langsung gitu ya, menemukan HP di jalan langsung sakuan gitu kan. HP mah kan sekarang kan mahal HP mah yang bagus, apalagi ya gitu jutaan, 1 juta 2 juta gitu ya gitu. Kalau HP jadul mah ya kadang HP jadul lah, dilihat dulu misalnya mau ngambil, lihat dulu nggak bisa dipakai ya, biarin aja gitu. Jadi kalau HP yang bagus kadang diambil gitu ya gitu. Atau kan kadang di kita suka ada, saya juga pernah mengalami gitu ya, pencuri. Dia itu pencuri bangsat lah gitu lah bahasa nate gitu. Bangsat, dia itu ngaku-ngaku minjem HP ya. Dia pinjam HP ke saya. Untung aja saya HP-nya waktu itu jadwal gitu ya, alhamdulillah gitu. HP-nya jadwal, mesin Nokia yang cicit-cicit lah pakai tombol gitu. Yang jadwal. Ya tahu-taunya saya lagi di WC, diambil HP-nya gitu. Pernah itu. Langsung kabur gitu. Iya. Ya Allah ya. nyolong sebenarnya. Iya.
Zaman sekarang mah pada pinter orang-orang pencuri itu ya. Bahkan dia tuh punya ilmu menepak orang gitu ya. Langsung ditepak gitu. Langsung nggak kehilangan sadar, langsung disuruh apa misalnya ngambil minuman apa gitu ya, atau beliin minuman, terus pinjam HP ya langsung gitu ya. Udah itu lah. Nah itu kadang-kadang emang yang namanya kejujuran itu berang langka gimana di Indonesia gitu ya gitu. Kalau di Jepang mah jujur pisan di Jepang mah gitu. Jadi misalnya kita meninggalkan HP di meja, kita kalah sama orang Jepang, itu orang Jepang paling jujur gitu ya. Padahal orang Jepang ya kafir gitu ya, tidak beriman gitu ya. Dia misalnya ya menyembah matahari kalau Jepang mah. Ya. Jadi kalau misalnya kita nyimpen HP setengah jam minjem HP, minjem HP, meletakkan HP di meja, mereka nggak akan ngambil, nggak akan ngambil. Walaupun mereka sadar misalnya butuh HP, nggak akan ngambil di Jepang, aman. Di Jepang luar negeri kan gitu ya, itu kadang aman. Jadi kita mah langsung diambil. Ya, baru setengah jam, setik 2 detik langsung 5 menit gitu. Iya. Ditinggal ya wudhu gitu kan pas lagi dicas, langsung gitu. Santapan gitu HP teh. Nah itu emang barang langka ya. Nah, orang-orang yang jujur keimanannya ya. Ulaika humus shadiqun ya. Nah itu ayat yang ke-15 ya. Ada juga nih surah Al-Hujurat juga yang disebutkan. Disebutkan ayat satunya ya. Ya. Nah, ayat 1. Terus juga An-Nisa, sebenarnya ini senada ya. Cuman berbeda dalam konteksnya gitu ya. Kalau di surah An-Nisa dikatakan di ayat 59 itu perintah supaya atiullaha wa atur rasul wa ulil amri minkum ya. Taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, serta mengalihkan seluruh persoalan ya, tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul ya, kepada kitabullah dan sunnah gitu ya. Nah gitu. Terus Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau itu adalah pemimpin yang dia diakui keimanannya gitu ya. Yang benar-benar keimanannya adalah ya Rasul ya, tidak mendahului Rasulnya gitu ya, dalam memutuskan perkara-perkara gitu ya. Nah, taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah taat yang mutlak ya gitu. Mau kita senang tidak senang gitu ya, kita ragu-ragu, kita harus taat ya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ulil amri itu tidak mutlak ya. Kalau ulil amri dia syaratnya dia itu adalah beriman dan tidak memberikan perintah dalam kemaksiatan. Kalau perintahnya maksiat ya jangan diikuti ya. Nah, kalau perintahnya kebaikan, nah itu ya ikutilah perintah kebaikan itu ya gitu. Nah, ya tadi kembali ke Al-Hujurat ayat 15 ya. Cuman di kita juga yang namanya pemimpin, apalagi ya menteri-menterinya gitu ya, itu juga barang langka juga ya yang namanya kejujuran. Nah, di kita mah kan adanya suap korupsi gitu ya gitu, nggak beres-beres ya. Iya. Ya, kadang-kadang ini yang harus jadi catatan buat kita, bahwa kitanya dulu yang mewujudkan kejujuran itu. Nah, maka kita berikan, sampaikan kejujuran itu ya. Ya moga-moga nanti pada pemimpin kita gitu ya, insya Allah gitu ya. Ya, karena ya seperti salafus sholih gitu ya, ya seperti Umar bin Abdul Aziz atau seperti Umar bin Khattab, seperti ya Rasulullah apalagi ya, itu mewujudkan pemimpin yang demikian susah gitu ya. Udah
sulit zaman sekarang mah ya. Kalaupun ada misalnya pemimpin yang adil, tapi kadang rakyatnya juga kurang baik gitu ya. Rakyatnya ada yang tidak menutup aurat gitu ya. Ada yang demikian, pemimpinnya bagus ya, adil ya, merakyat, tapi rakyatnya tidak menutup aurat ya, si wanitanya tidak menutup aurat dengan syar'i gitu ya. Kadang dibiarkan ada yang bermaksiat ya oleh pemimpinnya, padahal ya dia adil ya. Zaman sekarang mah gitu ya, sulit lah gitu ya mewujudkannya itu ya. Ya, Kepala ya, aurat. ya perempuan ya kadang sulit sebenarnya ya. Mereka kalau keluar bahkan ya tidak berjilbab, kadang itu ya banyak yang demikian ya. Keluar rumah tidak berjilbab. Ya Allah, memang dakwah itu memang butuh perhatian yang lebih sebenarnya harusnya ya gitu. Tapi ya itulah persoalan di kita tuh ya. Jadi ini kembali lagi di ayat satunya dulu ya, surah Al-Hujurat dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ayat yang pertama. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah, yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyelisihi Al-Quran dan Sunnah gitu ya gitu. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Nah, itu diantaranya ya. Jangan menyelisihi Al-Quran. Al-Quran sudah berfirman demikian, jangan diselisihi gitu ya. Sudah memerintahkan untuk berjilbab dengan syar'i, jangan diselisihi gitu ya. Nah itu mah pakaian jadul gitu misalnya. Itu yang diselisihi, itu mah pakaian buat ibu-ibu gitu misalnya. Buat ibu-ibu, buat pemudi mah enggak misalnya, kan bilang gitu kan, misalnya ada yang bilang gitu. Buat apa sih pakai jilbab, pakai cadar, nyunah teh orang Arab we gitu kan gitu. Kan diselisihi kadang gitu ya. Menyelisihi Quran tuh ya bisaan gitu lah gitu. Ya. Orang-orang yang misalnya tidak siap untuk berjilbab syar'i kadang kayak gitu ya, ada alasannya saja gitu ya. Itu ya menyelisihi Quran ya. Atau menyelisihi makna-makna dari Al-Quran ya. Jangan sampai menyelisihi gitu ya. Al-Quran mengatakan demikian, jangan kita sampai berbelok ya. Ya sebagaimana orang-orang munafik ya. Jangan sampai menyelisihi sifat-sifat Allah ya. Menyelisihi Asmaul Husna ya, diantaranya tidak boleh ya, menyelisihi Al-Quran. Atau juga menyelisihi sunnah ya, kadang misalnya menjilat jari jemari setelah makan. Nah, dikatakan aduh geleh lah gitu. Ngapain lah gitu ya gitu. Padahal itu sunnahnya gitu ya, jilat jari jemari setelah makan. Ya kalau makan dengan tangan tapi ya. Itu dijilat itu. Dijilat ya gitu, insyaallah. Jilat. Itu sunnah sebenarnya gitu ya. Orang Sumatera, orang Padang, orang Aceh kadang gitu ya. Bukan hanya dijilat, ini kan dijilat. Nah, hasil jilatannya itu di si tangannya itu kan dikobokkan ya. Dan sebelum dijilat kan dikobokkan ke air diminum gitu. Orang Sumatera mah gitu. Insyaallah. Iya. Karena itu kan dari jilatan ini kan ini bermanfaat buat pencernaan sebenarnya gitu ya. Harusnya gitu ya. Dari bekas makanan gitu ya, bekas makanan yang kita makan tuh ya, itu ada bermanfaat buat pencernaan gitu ya. Tapi di kita ya bilang geleh gitu ya. Apanya? Ya itu mah ya terkadang terserah lah gitu, cuma sunnahnya yang pakai tangan. Tapi ya kalau misalnya kita kadang setelah hajat ya kadang pakai sendok gitu, itu ya itu memang mereka itu yang mengadakan gitu ya, ya nggak apa-apa lah gitu, nggak wajib ya, wajibnya sunnah gitu, perkaranya sunnah gitu.
sunnah ya. Sunnah juga misalnya dalam berpakaian atau dalam berjalan ya gitu. Salam ya. Nah, salam juga kadang itu ya, mengucapkan salam itu juga berang langkah juga ya, mengucapkan salam padahal itu sunnah ya. Ya. Nah itu. Atau ya sunnah ya terkadang juga ya walaupun itu sunnah gitu ya, tidak hanya wajib ya, terkadang dijelek-jelekan ya, misalnya apain agak cingkrang sedikit lah, cingkrang seperti kebanjiran lah gitu celananya gitu ya itu kan sunnah gitu ya, walaupun tidak wajib ya, jangan jadi sebuah penghinaan gitu ya gitu, tapi ya di kita itu ya gitu. Mah kalau Sunnah. belum bisa mah tong goreng. Nah gitu ya, kalau belum bisa ya jangan jelek-jelekan ya, gitu. Jangan menyelisih sunnah ya, dalam hal kewajiban juga ya, jangan menyelisih sunnah gitu ya. Di antaranya kan Nabi SAW itu sudah mengajarkan cara-cara sholat, cara wudhu ya, dan juga cara-cara dalam beramal ya, sudah mengajarkan ya, dan beliau mengajarkannya ya pada para sahabat, disampaikan ya. Nah, ke kita hasilnya hadis-hadis ya. Nah, di antaranya tentunya juga kita tidak boleh menyelisih sunnah itu ya gitu. Bagaimana sudah dikatakan dalam sunnah cara-cara sholat gitu ya gitu. Nah, jangan sampai mengada-ada. Nah itu ya, di antaranya jangan menyelisihi gitu ya. Ya, cara ibadah Nabi itu ya. Ada yang lama. Sujud lama mah ya kadang-kadang itu ya dia mau berdoa gitu. Ya, karena kan kalau sujudnya lama ya berarti dia berdoa taksir doa gitu ya. Perbanyaklah doa ya. Taksir doa gitu ya, karena itu paling dekat gitu ya. Paling dekat hamba dengan Allah itu ketika waktu sujud ya. Ya itu sujud ya teranya. Tapi itu hanya dalam sholat-sholat sunnah itu lebih bagusnya gitu ya. Kalau berjamaah jangan terlalu panjang. Ya, ya banyak yang protes. Nah, itu juga kita harus senantiasa mengilmui sunnah gitu ya. Ilmui sunnah baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Dan bertakwalah kepada Allah di semua urusan kita ya gitu. Baik urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, bertakwalah kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah ya. Bertakwa, mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya gitu ya. Nah, itu bertakwa. Ketika misalnya kita sulit, jangan menyadarkan kepada selain Allah gitu ya. Boleh-boleh saja kita dalam hal-hal yang mubah, akan tetapi tetap serahkan saja pada Allah urusan itu. Boleh kita berobat itu ya, ya boleh berobat itu boleh ya. Bahkan tentunya juga kalau tidak berobat ya kadang tentunya juga sulit ya gitu untuk sembuh gitu ya. Tapi ya serahkan juga pada Allah, bukan serahkan pada dokternya, bukan serahkan pada obat, bukan serahkan pada orang yang membuat obat itu sendiri. Tetap serahkan pada Allah. Berobat ya, mencari nafkah, tentunya wasilahnya silahkan mau apapun pekerjaannya gitu ya. Tapi serahkan pada Allah ya. Yang penting halal gitu ya. Yang penting halal ya, ya tidak melanggar ya. Tidak melanggar peraturan Allah yang paling penting lah itu. Ya aturan. Kalau mencuri kan peraturan pemerintah. Iya, iya. Iya. Jangan sampai misalnya ketika apa dia mencari nafkah melalui kerjaan yang haram ya gitu, atau memakai barang-barang yang haram juga tidak boleh ya. Mau pekerjaan apa saja gitu ya, boleh saja, mau berdagang, mau berusaha gitu ya, jadi pengusaha gitu ya,
ya, pengusaha yang baik. Jangan lupa juga tinggalkan pedagang yang jujur gitu. ya, Ini harga 5.000 dibedakan harga 10.000. iya. Jual 15. Ketika misalnya kita istirahat, jangan lupa tinggalkan pekerjaan kita dan kita menunaikan sholat. Nah, ya, menunaikan sholat, ya. Tinggalkan pekerjaan kita ketika azan, ya. Ya, pekerjaan apapun, kesukaan apapun lah gitu, kesukaan kita, misalnya kesukaan ngobrol, nongkrong, ngopi gitu ya gitu. Ketika azan langsung kita bergegas, ya gitu. Ya, bergegas. Pakai pakaiannya untuk sholat, ya, pakai pakaian yang indah di mata Allah juga ya. Terus dengan parfumnya laki-laki gitu ya, segala berjamaah gitu. Wajarul ba'i, ya, tinggalkan perniagaan, jual beli gitu ya. Nah, itu ketakwaan gitu ya. Tapi yang memang urusan ketakwaan itu berat gitu ya. Berjamaah itu ya kadang berat. Iya. Bahkan lebih bagusnya kan datang itu ya sebelum azan, ya, sebelum azan datang. Ya, bagusnya kita menunggu waktu sholat, ya gitu. Bertakwalah dalam semua urusan kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, mendengar semua perkataan kita ya. Kita berbohong, Allah Maha tahu ya. Kita jujur, Allah Maha tahu. Artinya jujur dapat pahala, berbohong ya berdosa, sudah tahu lah jelas. Kemudian juga perbuatan kita melakukan apapun dia sudah tahu Allah ya. Nah, setiap ayat itu kan ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya gitu. Itu berarti ada tuntutan tersendiri buat kita selaku orang-orang yang beriman, ya. Menunjukkan adanya kebaikan yang diperintahkan dan keburukan yang dilarang, ya. Nah, itu demikian perkataan Ibnu Mas'ud. Agak panjang juga ini ya, tafsirnya juga ini. Ila sami'tallahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Jika engkau mendengar Allah firman, wahai orang-orang yang beriman, seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu, itu kata Ibnu Mas'ud ya. Karena sesungguhnya setelah kalimat itu pasti ada kewajiban-kewajibannya, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, dan dengannya juga ada keburukan yang dilarang. Ada di ayat yang lain tentang keburukan kan di sini juga ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Terus juga tadi ya menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman juga. Terus perintah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, nah kan gitu. Bertakwalah kepada Allah ya. Wa aminu bi rasulihi dan seterusnya gitu ya. Berimanlah pada rasulnya. Nah, itulah dari tafsir Al-Hujurat ayat pertama. Nanti kita bacakan ini 3 poin lagi gitu ya, tentang bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum.